Selamat siang investor, kembali lagi bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita apa saja yang mempengaruhi indeks pasar saham, forex, dan juga komoditas. Dimulai dari bursa Amerika, saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat karena kenaikan yang terjadi pada saham keuangan yang mendorong pasar Wall Street. Meski demikian, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang membuat bursa saham Amerika Serikat sulit melesat tajam. Sabtu 11 Juli 2020, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 369,21 poin atau 1,44% menjadi 26.075,30. Sedangkan S&P 500 meningkat 32,99 poin atau 1,05% menjadi 3.185,04. Indeks komposit Nasdaq naik 69,69 poin atau 0,66% menjadi 10.617,44. Saham JP Morgan Chase dan Goldman Sachs masing-masing melonjak 5,47% dan 4,44%, memimpin kenaikan dalam indeks saham 30. Saham Citigroup, American Express, dan juga Bank of America juga ditutup lebih tinggi. Sektor keuangan di S&P 500 semua sebesar 1,27% menjadi kelompok dengan kinerja terbaik. Di sisi lain, sektor jasa Amerika Serikat mengalami rebound pada bulan Juni setelah 2 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Penguatan ini karena sektor bisnis secara bertahap mulai dibuka kembali sebagaimana dilaporkan oleh Institute for Supply Management. Indeks non-manufaktur yang mengukur kinerja sektor jasa tercatat sebesar 57,1%. Angka ini 11,7 poin persentase lebih tinggi dari angka di bulan Mei menurut laporan ISM non-pabrikan tentang bisnis terbaru. Di Amerika Serikat tersendiri telah dilaporkan lebih dari 3,15 juta kasus dengan lebih dari 133.000 kematian pada Jumat sore. Sedangkan di bursa Asia, bursa saham bergerak menguat pada Senin pagi. Tren positif ini diimbas dari spekulasi investor terhadap musim laporan keuangan di Amerika Serikat di tengah ekspektasi kinerja mayoritas perusahaan bakal melampaui perkiraan dibayangi dampak tindakan pembatasan COVID-19. Pukul 9.57 waktu Indonesia Barat, indeks Nikkei 225 melonjak 1,84% ke level 22.701. Hang Seng Hong Kong menguat 0,52% di 25.860 dan Kospi Korea Selatan naik 1,26% ke 2.177,45 menurut data investing.com. Begitu juga dengan Jakarta Stock Exchange Composite yang beranjak naik 0,52% di 5.057,21. Adapun Shanghai Composite menguat 0,73% di level 3.408,04. Menurut Reuters Senin pagi, Goldman Sachs dan Bank of New York akan mengumumkan kinerja perusahaan pada hari Rabu, sedangkan Netflix dan Morgan Stanley merilis laporan keuangan pada hari Kamis. Sementara itu, tambahan laporan bahwa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan mengambil utang baru senilai 1 triliun US dollar pada tahun 2020 untuk mencoba menopang kinerja keuangan menghadapi dampak COVID-19, sebagaimana diperkirakan oleh kajian baru dari 900 perusahaan terkenal. Peningkatan besar utang ini belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mencatat keseluruhan utang perusahaan global melonjak sebesar 12% menjadi sekitar 9,3 triliun US dollar. Tahun lalu tingkat utang perusahaan juga mengalami kenaikan tajam 8% dan ini didorong oleh aksi korporasi merger dan akuisisi dan juga berasal dari pinjaman perusahaan-perusahaan untuk mendanai pembelian kembali saham-saham dan dividen. Tetapi lonjakan tahun ini akan menjadi alasan yang sangat berbeda, bertahan hidup dari dampak virus yang menggerus laba perusahaan. Beralih ke berita komoditas, harga emas diprediksi akan terus berada di level 1.800 US dollar dan menuju rekor tertinggi pada pekan ini. Hal ini dibayangi oleh terus meningkatnya jumlah kasus virus corona. Senin 13 Juli 2020, harga emas bertahan di atas $1.800 per ounce dengan perdagangan emas berjangka COMEX Agustus di $1.808,30, naik 0,25% pada pekan lalu. Investor tampaknya terpecah antara harapan pemulihan ekonomi dan meningkatnya jumlah kasus virus corona yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi kembali. Menurut pakar logam mulia Everett Millman, harga emas bertahan di atas $1.800 per ounce pada pekan lalu menjadi tren yang sangat bullish.
Harga emas diprediksi akan bergerak lebih tinggi di atas 1.800 pada pekan ini. Harga emas diprediksi sedang berjalan untuk menuju level tertinggi sepanjang masa di sekitar 1.900. Sedangkan terhadap dolar emas tertinggi sepanjang masa sebesar 1.921 kini sedang dalam jangkauan. Pelonggaran kebijakan moneter yang agresif, suku bunga ultra rendah, hasil real Amerika Serikat yang negatif, serta stimulus fiskal dan prospek teknis semua mendukung harga emas. Sedangkan harga minyak dunia naik lebih dari 2% pada trading akhir pekan kemarin setelah Badan Energi Internasional memperkirakan demand atau permintaan terhadap minyak akan naik tahun ini. Tetapi rekor kasus baru virus corona di Amerika Serikat menekan ekspektasi pemulihan harga minyak dunia. Untuk hari ini, posisi harga minyak mentah Brent naik 89 sen atau 2% ke level 43,24 dolar Amerika Serikat per barrel, dan minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat naik 93 sen atau 2,4% pada posisi 40,55 dolar Amerika Serikat per barrel. Pasar saham yang kuat juga mendorong harga minyak. Sejumlah data ekonomi termasuk catatan tambahan gaji bulanan menunjukkan kebangkitan dalam kegiatan bisnis Amerika Serikat pada bulan Juni. Badan Energi Internasional yang berbasis di Paris menaikkan perkiraan permintaan minyak menjadi 92,1 juta barel per hari, naik 400.000 barel per hari dari prospeknya bulan lalu. Persediaan minyak mentah Amerika Serikat naik hampir 6 juta barel minggu lalu, meski sebelumnya analis telah memperkirakan penurunan. Ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat dan China juga menekan harga minyak. China mengatakan akan memberlakukan tindakan timbal balik dalam menanggapi sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur. Sekian berita untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.